mulai ketemu rule of third, tiga pilar. Kenapa harus tiga? Sepertiga data, sepertiga logika, sepertiga intuisi. Itu kan sepertiga plus, sepertiga min, sepertiga netral. Plus min netral. Jadi kita bukan dua dimensi, kan dua dimensi kan plus dan min, plus vs min. Baik vs benar, baik vs buruk, depan vs belakang, dua dimensi. Nah, kita menuju tiga dimensi, positif, negatif, dan netral. Tiga dimensi. Baik, buruk, dan adil. Tiga dimensi. Jadi bukan baik vs buruk saja, tapi ditimbang lagi vs adilnya. Kalau kita sudah ilmunya tiga dimensi, kita akan ngerti. Dulu banyak orang berpikir gini, kenapa sih Allah kok menciptakan keburukan, takdir buruk, ada orang bunuh diri dan lain sebagainya. Seolah-olah Allah nggak adil karena pemikirannya dua dimensi, baik dan buruk. Kalau pemikiran sudah tiga dimensi, baik, buruk, dan adil, saya bisa mengerti bahwa dimensi yang buruk itu tetap diperlukan manusia untuk keseimbangan, supaya sistem bisa berjalan. Setan harus ada supaya sistem bisa berjalan, supaya bisa diadu sama malaikat, menjadi tenaga, energi. Plus min itu kan jadi lampu hidup kan. Nah, itu dimensi adil gitu. Jadi ini lompatan dari dua dimensi ke tiga dimensi. Tidak berpikir linier, tapi mulai berpikir yang triangular, segitiga, plus min netral. Maka itu rule of third atau tiga pilar itu sebenarnya menjelaskan banyak hal. Kenapa Asmaul Husna 99, tapi di prakteknya kalau wirid habis sholat misalkan baca subhanallah 33 kali, ya kan? Allahu Akbar 33 kali. Nah itu ternyata apa, dibagi 3, 99 dibagi 3, 33. Jadi 33 itu adalah sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kalau dalam hadis lambung dibagi 3, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara, kosong-kosongan. Nah, otak dibagi 3, sepertiga data, ingatan, memori, sepertiga logika, pemikiran, sepertiga intuisi. Hidup dibagi 3, sepertiga berdiri, sepertiga duduk, sepertiga tidur. Kalian tidur berapa jam? 8. Sehari ada berapa jam? 24 bagi 8, 3. Sepertiganya kan. Nah, hidup itu sepertiga berdiri, sepertiga duduk, sepertiga tidur. Jadi hukum sepertiga, rule of third, itu hukum universal keseimbangan. Yang saya tulis rule of third itu hukum keseimbangan universal. Kalau kita tidak terapkan, kita nggak akan seimbang. Gitu. Jadi bukan lagi separuh dunia, separuh akhirat. Nah ini harus 3. Dunia sepertiga, akhirat sepertiga, sepertiganya manfaat. Hidup kita itu dibagi 3. Mulai isi lambung, sepertiga makanan, sepertiga
air minuman sepertiga kosong, kosong kan udara. Akal kita dibagi tiga, sepertiga data ingatan, sepertiga logika pemikiran, sepertiga intuisi. Intuisi itu moral, terus tiba-tiba ting, aha. Dibagi tiga juga, berdiri, duduk, tidur. Manusia itu kemungkinannya kalau nggak berdiri dia duduk, kalau nggak duduk pasti tidur. Tiga itu kan. Nah, hidup kita harus bagi tiga itu. Artinya 8 jam berdiri, 8 jam duduk, 8 jam tidur. Semua hal yang kita lakukan nanti dibagi tiga itu. Kalau pas, maka hidup kita seimbang, harmoni. Nah, itulah aturan tiga atau tiga pilar. Aturan semesta, bukan hanya kehidupan kita ya, semesta. Muatan listrik saja dibagi tiga. Muatan positif, muatan negatif, muatan netral, grounding, ya kan? Atom dibagi tiga. Muatan negatif namanya elektron, muatan positif namanya proton, muatan netral namanya neutron. Jadi dari yang terkecil sampai terbesar, keseimbangan alamiahnya itu dibagi tiga itu. Itu yang disebut the rule of third. Tiga pilar, hukum tiga pilar. Jadi bukan hukum bikinan, tapi sebenarnya hukum semesta. Apa sih istilah lainnya adalah sunnatullah. Kita secara agama nyebutnya sunnatullah. Kalau istilah lain namanya fisika konstanta alam. Konstanta, itu istilah fisika. Istilah agama sunnatullah. Istilah fisika konstanta alam. Dari tiga itu. Nah, itu berawal dari 99 itu pun dibagi tiga. Sama dengan 33. 33 nama Allah itu wujud dari sifat untuk data. 33 yang lain wujud dari sifat untuk logika. 33 yang lain nama itu wujud dari sifat intuitif. Itu ada rahasianya, kalau jelasin panjang kali lebar. Semua ada rahasianya. Kenapa harus ada istilah asing rule of third? Aturan tiga pilar itu bukan, sebenarnya hanya istilah, bukan hal yang baru. Hanya hal yang sudah ada diungkapkan kembali. Nah, yang saya rancang ada sistem pendidikan kita harus bisa mengikuti pola tiga pilar tadi. Jadi murid bukan hanya disuruh ngapalin aja. Itu data, ngapalin itu data. Tapi dibagi tiga. Data, logika, intuisi. Sepertiga untuk ngapalin, sepertiga lagi untuk mikir, sepertiga lagi untuk intuisi, menangkap pesan dari alam malakut. Nah, pendidikan sekarang itu materialistik, fokusnya adalah kebendaan. Fokusnya kebendaan karena dia materialistik. Lalu pendidikannya itu linier,
hanya ada positif dan negatif, menghilangkan faktor netralitas atau keadilan, tidak memenuhi prinsip pilar 3, hanya mencetak jadi generasi penghafal aja, ngafalin aja, yang satu ngafalin aja, yang satu lagi mikir aja, nggak ngafalin. Tapi intuisi itu letaknya moralitas, akhlakul karimah kalau Islam ya, moralitas nggak ada. Makanya pendidikan kita yang ada di Indonesia bahkan di dunia berujung pada manusia yang pinter ngapalin aja, kalau enggak pinter mikir aja, tapi tidak punya intuisi, enggak punya daya rohani atau penyerapan ilham dari Allah, itu enggak ada. Pendidikannya yang ngilangi itu. Pendidikannya ngilangi itu, ngilangi sisi spiritualnya. Pendidikan kita kehilangan sisi spiritual, makanya kan hasilnya Gen Z, maaf ya, moralnya makin Z juga. Bukan hanya gennya, moralnya makin Z. Yang hilang gimana? Sisi intuisi akhlakul karimah, moral yang baik, ya kan, perenungan yang tinggi. Jadi sisi spiritual itu dipotong dari dunia pendidikan, hilang. Mentoknya tidak akan menghasilkan orang yang punya intuisi yang tinggi. Kalau kalian tanya dunia sains sekarang, orang sains itu sombongnya minta ampun, banyak yang sombongnya minta ampun. Dia makin sains makin dekat sama ateis, bener gak? Makin wow gitu, karena pendidikannya tidak 3 pilar. Intuisi dibuang, ini faktor ketuhanan, intuisi itu dibuang. Karena intuisi itu kita sadar bahwa ada pengetahuan lain yang lebih besar yang memandu kita. Intuisi itu dibuang. Makanya orang yang memahami sains makin tinggi itu makin mendekati banyak yang bersifat ateis. Tapi kalau sudah sampai puncak, sudah full ilmunya sampai puncaknya, dia baru beriman dan akan top gitu. Kalau belum sampai, bahaya. Nah itu, kalau belum puncak dia masih agnotis, ateis. Kalau terus baru dia imannya top. Makanya di Al-Quran disebut yang paling takut sama Allah itu ulama, orang berilmu. Karena kalau dia berilmu benar-benar sudah sampai puncaknya, bahkan fisika, biologi, kalau sudah sampai puncaknya itu makrifat, puncaknya itu sama, puncaknya ada makrifat. Puncaknya adalah mengakui kebesaran Tuhan dan kenal sama Allah. Yang berbahaya adalah yang kentang, kena nanggung, jadi belum sampai puncak, nah, udah berhenti di situ pengetahuannya. Itu akan cenderung agnotis atau ateis. Nanti kalau belajar terus tambah pinter, nah dia sampai puncaknya nanti dia akan mengenal namanya intuitif, sadar bahwa ilmu itu semua tiba-tiba muncul di pikirannya. Dari mana? Itu adanya dari Tuhan yang ngasih intuisi atau ilham yang tidak disadari. Maka puncaknya ilmu pasti kenal Allah, pasti.
Tapi kalau nanggung, ya itu nanggung. Nanggung yang bikin bahaya itu nanggung.